Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Didik Maulana menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2. Bagaimana sih gambaran diri kita sebagai guru penggerak di masa yang akan datang? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Gambaran diri kita sebagai guru penggerak di masa yang akan datang, tentunya kita mampu menggali nilai-nilai guru penggerak itu sendiri, serta mampu mengelola peran-peran di dalam guru penggerak. Di dalam diri guru penggerak, peran utama yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran, di mana dengan harapan dan semangat serta antusiasme serta didukung dengan konsep inquiry, apresiatif atau bagja, serta pemikiran KHD atau AMO, diharapkan sebagai guru bergerak dapat berpikir, bertindak strategis, membangun percakapan, dan kapabilitas yang strategis selain yang operasional ataupun teknis. Sehingga peran guru penggerak yang lain sebagai coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta penggerak komunitas praktisi dapat terlaksana dengan sukses. Bagaimana sih kita menjadi pemimpin pembelajaran yang merupakan peran pertama sebagai guru penggerak? Yang mana muaranya adalah berpihak pada murid. Itu adalah salah satu nilai guru penggerak yang utama, yang ditopang dengan nilai-nilai lain, di antaranya reflektif, kolaboratif, inovatif, serta mandiri. Di mana nilai-nilai guru penggerak tersebut didasari dengan yang pertama kesadaran diri, kemudian keterampilan relasi, kesadaran sosial, serta pengelolaan diri. Yang mana kemudian beberapa yang harus kita lakukan sebagai guru penggerak, yaitu diantaranya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta pengambilan keputusan yang beretika. Dan secara lebih luas lagi, kita harus berpikir secara sistem, memahami perubahan, berpikir aset ataupun kekuatan yang kita miliki, serta membangun keselarasan atau koherensi, di mana nilai-nilai itu merupakan nilai kita sebagai peran pertama di dalam guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana sih nilai-nilai ini bisa dikembangkan di dalam kita sebagai pendidik ataupun pengajar di instansi masing-masing? Berikut ini adalah konsep berpikir mengenai implementasi dari nilai-nilai guru penggerak, di mana input yang kita peroleh berasal dari pemikiran KHD serta Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, yang mana bermuara kepada peran guru penggerak itu sendiri. Yang paling utama adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Dan pada prosesnya, penerapan nilai-nilai guru penggerak menjadi yang utama dengan beriringan dengan implementasi P5, sehingga output yang dihasilkan adalah pembelajaran yang memerdekakan murid. Dan pada akhirnya, sistem merdeka belajar akan tercapai. Selanjutnya, kita akan menggali input yang kita peroleh menjadi pemimpin pembelajaran atau kita mengelola peran guru penggerak yang lain dari pemikiran KHD ataupun Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama terkait pemikiran KHD, di mana di situ ada trikon, kodrat alam, kodrat zaman, penuntun, budi pekerti, serta kesimpulan yang mana mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya merupakan pemikiran-pemikiran KHD yang menjadi input kita, masukan kita sebagai pemimpin pembelajaran. Selain itu, di dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang mana mewujudkan suasana belajar ataupun proses pembelajaran
agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berbekal dari input yang kita peroleh, baik itu dari pemikiran KHD ataupun dari Undang-Undang Sisdiknas, selanjutnya kita menuju proses di mana kita mengkolaborasikan antara nilai-nilai guru penggerak dengan implementasi P5, di mana nilai-nilai guru penggerak yang berpihak pada murid serta nilai lain saling melengkapi. Ada reflektif, daya saing, kolaboratif, daya sanding, inovatif, serta mandiri ataupun daya lenting. Kemudian kita kembangkan dengan diri kita atas kesadaran diri, keterampilan relasi, kesadaran sosial, serta pengelolaan diri yang mana lebih luas lagi kita akan memahami perubahan, berpikir aset, membangun keselarasan, serta berpikir sistem. Di mana proses kolaborasi itu tentunya beriringan dengan implementasi P5, di mana karakter-karakter murid profil belajar Pancasila akan muncul, di antaranya mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, serta bernalar kritis. Dari proses yang kita lakukan, output yang dihasilkan yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana sebagai pemimpin pembelajaran kita berupaya menghasilkan, merencanakan, serta melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Di antaranya diferensiasi konten, proses, produk, ataupun lingkungan belajar, yang mana kesemuanya disesuaikan dan mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Setelah output awal yang dihasilkan, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan pada akhirnya output yang diharapkan adalah terciptanya sistem merdeka belajar, di mana Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki profil pelajar Pancasila. Berikut ini penjelasan dari interpretasi pemikiran KHD yang dirangkum dalam segitiga di bawah ini, di mana menuntun kekuatan kodrat adalah peran kita sebagai pemimpin pembelajaran, yang mana nanti sebagai manusia ataupun anggota masyarakat saling berelasi dan berkontribusi. Berelasi tentunya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, dan semesta. Kontribusi di dalam lingkungan, ada lingkungan keluarga, kelas, sekolah, lokal, nasional, regional, dan global. Sehingga lebih naik lagi akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, saya mencoba mengeksplor nilai-nilai guru penggerak yang ada di dalam diri saya. Beberapa dokumentasi terkait nilai-nilai guru penggerak, diantaranya nilai berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Semua nilai-nilai guru penggerak tersebut tentunya berdampingan dengan implementasi P5. Kembali ke konsep berpikir kita, yang mana input yang kita peroleh, baik itu dari pemikiran KHD ataupun Undang-Undang Sisdiknas, yang merupakan bekal kita menjadi pemimpin pembelajaran ataupun peran guru penggerak yang lain, dan kita berupaya berproses untuk menerapkan nilai-nilai guru penggerak serta implementasi P5 akan menghasilkan output pembelajaran yang memerdekakan murid, dan pada akhirnya akan tercipta suatu merdeka belajar, sehingga
guru penggerak di masa yang akan datang ataupun sekarang akan terrealisasi. Di akhir tugas ini, kami mencoba menyampaikan pemikiran KD yang ada di dalam modul 1.2 halaman 20, di mana maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Naik kendaraan di atas parit, lebih aman, jaga jarak. Pembelajaran memerdekakan murid adalah peran guru penggerak. Salam sukses dan hebat untuk guru penggerak yang lain dan guru-guru yang ada di Indonesia. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.